Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazrin Tiwayuni. Saya akan mewakilkan kelompok saya yang akan mempresentasikan proposal manajemen proyek perangkat lunak yang berjudul Pengadaan Sistem Informasi Digital di Cagar Alam Marga Satwa. Dalam proyek kami terbagi menjadi 4 subbagian, yaitu proyek charter, scope statement, rencana anggaran biaya, dan juga timeline. Dalam proyek charter terdapat judul proyek, awal dan akhir proyek, informasi perkiraan proyek, sasaran proyek, pendekatan proyek, visi dan misi proyek, serta aturan dan tanggung jawab kami. Yang kedua, adanya scope statement, yaitu latar belakang, fitur utama sistem, serta ruang lingkup. Yang ketiga, ada rencana anggaran biaya yang mencakup seluruh biaya proyek yang akan dianggarkan dalam proyek yang akan berlangsung. Dan yang terakhir adanya timeline, yaitu penjadwalan proyek, resiko proyek, serta faktor yang dapat mendukung sukses atau tidaknya proyek kami. Yang pertama kita bahas yaitu proyek charter yang terdiri dari awal proyek dan akhir proyek. Rencananya proyek kami akan dijalankan pada tanggal 1 Agustus 2022 dan juga diakhirkan proyeknya pada tanggal 1 Januari 2024. Dalam proyek kami, perusahaan kami akan menganggarkan 1,266 miliar dalam proyek ini. Itu akan untuk berlangsung selama 18 bulan, termasuk dengan biaya instalasi software dan hardware dalam cagar alam. Dalam proyek ini, kami akan membuat sistem yang dapat menampilkan data-data yang telah kami program untuk menampilkan informasi kepada para pengunjung, tepatnya seluruh informasi yang ada di cagar alam kita agar membantu pengunjung mendapatkan informasi yang lebih efektif. Dalam pendekatan proyek, kita melakukan pertemuan langsung dengan klien atau pihak Taman Marga Satwa untuk mendapatkan requirement yang dibutuhkan. Selanjutnya, kita melakukan review terhadap template internal serta eksternal, serta contoh-contoh dokumen manajemen project. Selanjutnya, melakukan riset perangkat lunak untuk menyediakan jaminan keamanan dan mengelola input dari user. Dan yang terakhir, kita akan mengembangkan software dengan pendekatan literatif dan mengumpulkan umpan balik dari user. Dalam proyek kami, kita memiliki visi dan misi proyek. Yang pertama, visi kami yaitu mengelola dan membangun keindahan suatu marga satwa yang mantap secara legal dan formal. Yang kedua, kita mampu memberikan manfaat optimal terhadap masyarakat se-Indonesia. Selanjutnya ada misi proyek kami yaitu melindungi dan melestarikan ekosistem marga satwa yang dilindungi. Yang kedua, menjamin kelestarian sumber daya alam marga satwa. Dan yang ketiga, memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, terutama masyarakat lokal. Selanjutnya, ada aturan dan tanggung jawab yang kita punya. Di sini ada project manager yaitu Rishi Kuntadewa yang akan bertanggung jawab atas jalannya keseluruhan project. Yang kedua ada software analisis yaitu Fazrin Tiwayuni yang bertanggung jawab atas alur sistem yang mendukung aplikasi. Dan yang ketiga ada software developer yaitu Hadi Sutarjo bertanggung jawab atas pengembangan aplikasi yang akan kita buat. Selanjutnya yang kedua ada subbagian scope statement. Di dalam scope statement, tentunya kita punya latar belakang yaitu Marga Satwa merupakan tempat wisata yang memiliki berbagai macam satwa yang menjadikan sebuah tempat liburan bagi masyarakat. Dengan hal tersebut, kami berupaya membangun informasi digital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mencari informasi tentang Taman Marga Satwa yang ada di sini. Dan lokasi juga pun agar gampang dicari oleh pengunjung yang berdatang. Selanjutnya, di sini ada fitur yang terdapat pada sistem informasi cagar alam marga satwa yang akan kita buat. Pertama ada peta wisata alam yang terdiri dari
peta-peta taman nasional yang ada di Indonesia. Selanjutnya, ada nama-nama taman nasional yang terdapat di Indonesia serta pengunjung dapat lihat sendiri. Fitur itu termasuk mencangkup animasi interaktif, informasi hewan yang sesuai lokasi penempatan, perangkat. Yang ketiga ada jadwal pemberian makan atau atraksi pemberian makan hewan. Selanjutnya ada Denah Taman Marga Satwa. Yang selanjutnya ada informasi call center bila ada pengunjung yang membutuhkan informasi tambahan dan juga adanya narator yang memberikan informasi kepada para pengunjung. Selanjutnya dalam proyek kami mencangkup ruang lingkup, yaitu ruang lingkup masyarakat yang akan menyajikan informasi tentang cagar alam marga satwa dapat membantu masyarakat mengetahui tentang denah, taman, dan hewan-hewan apa saja yang ada di cagar alam marga satwa tersebut. Yang kedua, ada pihak cagar alam marga satwa. Pihak cagar alam akan terbantu dengan adanya informasi digital yang akan kita buat dan akan mendapatkan respon positif dari pengunjung marga satwa. Selanjutnya yang ketiga ada pelestarian sebagai salah satu sistem informasi digital yang akan kita buat. Ini termasuk dalam bentuk pelestarian flora dan fauna yang ada di cagar alam. Selanjutnya yang keempat yaitu ekologi. Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan antara manusia dan alam termasuk salah satu pengaplikasian ekologi. Yang ketiga, ada rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya dalam proyek kami tertera dalam tabel berikut. Dari pembuatan semua proyek, maka ada biaya yang harus kita keluarkan yaitu 1,266 miliar selama 1,5 tahun pembuatan proyek. Rencana anggaran biaya tersebut akan dialokasikan kepada biaya jasa, biaya hardware, biaya software, dan juga biaya instalasi. Dan yang terakhir adanya timeline. Timeline atau penjadwalan proyek tertera dalam tabel berikut. Kami akan melaksanakan proyek selama 18 bulan atau 1,5 tahun yang diawali dengan observasi yaitu pada bulan Agustus dan September 2022, wawancara di bulan Oktober 2022, analisis dokumen pada bulan November, mempelajari data di bulan Desember 2022, dan akan dilanjutkan pada tahun 2023 selama 1 tahun untuk software requirement, hardware requirement, pembelian software, pembelian hardware, merancang interface, merancang program, merancang hardware, coding, instalasi hardware. Dan pada tahun selanjutnya 2024, kami akan melakukan uji coba aplikasi dan penyusunan laporan pada bulan Januari. Selanjutnya, proyek kami akan dijalankan pada bulan Februari 2022. Tentunya, dalam proyek kami, ada pun resiko proyek yang akan kita hadapi. Dalam resiko ini, yaitu keterbatasan penyediaan alat seperti digital signet, sehingga sistem tersebut hanya terdapat pada lokasi tertentu. Suaka Marga Satwa memiliki fungsi pokok terutama dalam pengawetan keanekaragaman hayati. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi sukses atau tidaknya proyek kami, yaitu ada 5 bagian. Yang pertama ada smart planning, yang kedua open communication, yang ketiga ada smart people, yang keempat ada risk management, yang kelima ada strong project closer. Yang pertama yaitu smart planning. Tentunya dalam proyek yang akan sukses atau tidaknya, menentukan planning kita sudah
baik atau belum. Kalau planning kita sudah baik dan terarah, pastinya proyek kita akan berjalan dengan baik. Yang kedua, yaitu ada open communication. Di sini terjadinya komunikasi antara tim dan juga stakeholder. Apakah komunikasi kita berjalan atau tidak? Karena itu akan mempengaruhi sukses atau tidaknya proyek yang sedang kita buat. Yang ketiga ada smart people. Smart people yaitu seseorang yang uh, seseorang yang bisa menjadi salah satu faktor sukses atau tidaknya proyek. Yang keempat yaitu ada risk management, yaitu dalam suatu tim apakah mereka bisa mengatasi resiko yang ada. Bila mereka bisa mengatasi resiko yang ada, berarti mereka bisa menjalankan proyek secara baik. Yang terakhir ada strong project closer. Bagaimana cara menutup proyek yang baik? Karena proyek yang baik pun harus ditutup dengan proyek yang baik juga. Itu termasuk dalam salah satu faktor yang harus mempengaruhi sukses atau tidaknya proyek yang kita buat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.